PT Eka Dharma International Tbk bersiap berganti pengendali usai raksasa industri lakban asal China Yowie Group berencana mengakuisisi saham mayoritas perseroan. Rencana aksi akuisisi 51% saham ini langsung meroketkan harga saham emiten berkode EKAD hingga menyentuh batas auto reject atas. PT Eka Dharma International Tbk bersiap menyambut pengendali baru dari industri manufaktur global, di mana pemegang saham pengendali PT Eka Dharma Inti Perkasa telah menandatangani Letter of Intent dengan Fujian Yoyi Adhesive Tape Group pada 11 Agustus 2026 lalu. Dalam perjanjian tersebut, raksasa lakban asal China ini menargetkan pengambil alihan 51% saham beredar atau setara 1,78 miliar saham perseroan. Corporate Secretary PT Eka Dharma International Tbk Li Ping menjelaskan bahwa saat ini Eka Dharma Inti Perkasa menguasai 82,26% dari total modal di sektor perseroan. Dengan pelepasan 51% porsi kepemilikan, terdapat potensi bagi pengendali lama untuk tetap memegang porsi saham minoritas. Adapun calon pengendali baru yakni Yoyi Group merupakan grup industri berpengalaman lebih dari 40 tahun yang ditopang oleh 20 basis produksi di seluruh dunia. Adapun rencana penggantian kepemilikan ini direspon sangat positif oleh para investor pasar modal. Usai pengumuman resmi keterbukaan informasi, harga saham perseroan langsung melejit hingga menyentuh batas auto reject atas atau ARA. Saham perseroan tercatat melesat 34,83% dan mengunci posisi penutupan pada level Rp240 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. DPR RI akan segera memproses surat Presiden terkait usulan pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Dalam surpres tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan 4 nama, yakni Aida S. Budiman, Solikin M. Juhro, M. Anwar Bashori, serta Destri Damayanti. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan nama-nama calon yang diajukan pemerintah untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Deputi Gubernur BI setelah DPR menerima surat Presiden beberapa hari lalu. Menurut Puan, pemerintah mengusulkan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sementara itu untuk posisi Deputi Gubernur BI, terdapat 2 nama yang diajukan, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori. Selain ketiga nama tersebut, Puan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Nama Destri sebelumnya telah diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat penyerahan surprise kepada DPR RI. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Menseknek sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait yang dari Presiden yang disampaikan oleh Mensesnek kepada pimpinan DPR. Puan menegaskan DPR RI akan memproses seluruh nama yang diajukan pemerintah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Adapun proses uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan setelah masa sidang DPR resmi dibuka kembali pada 14 Agustus 2026. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, Andri Setiawan, IDX Channel. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sosok ekonom senior Bank Indonesia ini memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan moneter, hubungan internasional, hingga koordinasi bauran kebijakan internasional dan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sosok ekonom senior Bank Indonesia ini memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan moneter, hubungan internasional, hingga koordinasi bauran kebijakan nasional dan internasional. Aida S. Budiman lahir di Bogor pada 1965. Ia menempuh pendidikan sosial ekonomi pertanian agribisnis di Institut Pertanian Bogor dan lulus pada 1987.
Setelah itu, Aida melanjutkan studi ke University of Southern California dan meraih gelar Master of Arts in Economics pada 1996. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Claremont Graduate University, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar PhD di bidang ekonomi pada 2001. Dikutip dari laman Bank Indonesia, Aida memulai karirnya di Bank Indonesia pada 1991 sebagai staf analis inflasi dan proyeksi perekonomian Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade berkarir di Bank Indonesia, ia menempati berbagai posisi strategis terutama di bidang kebijakan ekonomi dan moneter. Selain pengalaman di dalam negeri, Aida juga memiliki rekam jejak internasional yang cukup kuat. Dikutip dari laman LPS, pada 2010 hingga 2012, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif International Monetary Fund atau IMF pada Southeast Asia Voting Group Office yang mewakili 13 negara anggota. Ia juga kerap mewakili Bank Indonesia dalam berbagai working group internasional, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan masalah disparitas tarif jasa lift on lift off atau LOLO pada depo peti kemas kosong di luar kawasan pelabuhan. Hal ini dilakukan guna memastikan kejelasan kebijakan, kepastian berusaha, serta terciptanya proses yang lebih efisien dan seragam. Purbaya menerima aduan dari Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia atau DPN Depalindo mewakili PT Jakarta Mitra Graha mengenai tingginya biaya logistik dan ketidaktransparan penetapan tarif jasa LOLO. Adapun tarif di luar pelabuhan lebih tinggi sekitar Rp300 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif sejenis di dalam pelabuhan. Disparitas tersebut terjadi seiring belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur struktur, komponen, dan golongan tarif pengenaan jasa LOLO. Oleh karena itu, Kemenkyu menambahkan perlu adanya upaya menyeragamkan tata kelola dan mekanisme layanan depo peti kemas kosong, baik di dalam maupun di luar area pelabuhan, termasuk mengkaji ketentuan bagi perusahaan asing yang memiliki fasilitas depo di Indonesia. Kita putuskan nanti perhubungan untuk memecahkan masalah ini sendiri. Pertama, coba investigasi tadi penyeragaman tarif di dalam dan di luar pelabuhan. Yang kedua, pelajari juga peraturan trader asing, trader namanya, trading company asing bisa punya perusahaan depo di sini, bisa nggak itu dihapuskan. Nanti saya panggil lagi 2 minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini. Nanti saya undang menterinya juga sekalian di sini biar bisa mutusin sekalian. Jadi Anda putuskan di perhubungan dengan perhubungan Pemda juga sekalian. Nanti keputusan seperti apa? Saya panggil lagi 2 minggu lagi di rapat di ruang Kementerian Keuangan ini.